Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ada satu keluarga yang mempunyai seorang anak. Dan setiap minggu mereka ke gereja dan mengantar anaknya mengikuti kegiatan sekolah minggu sekami. Dan mereka bergembira, mereka senang mengikuti kegiatan itu. Pada suatu hari Minggu kemudian bapak dan ibu anak ini mengajak anak ini untuk tidak ke gereja tetapi jalan-jalan ke mal. Sesampai di mal, anak ini masih kecil, sesampai di mal lalu ternyata anak ini dikasih koin, lalu kemudian dia dibiarkan main sendiri di tempat di mana ada macam-macam permainan di situ. Kemudian ibu masuk ke mal, berkeliling dari toko yang satu ke toko yang lain. Kemudian bapaknya duduk-duduk di kafe minum kopi. Jadi 3 orang ini masing-masing dengan kesibukannya sendiri walaupun dalam gedung yang sama. Anak ini kelihatan begitu asik bermain. Tetapi setelah 2-3 minggu anak ini diajak lagi oleh orang tuanya ke mal. Dia mengatakan, saya tidak mau. Saya mau ke gereja, bertemu dengan teman-temanku dan masuk gereja. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, bacaan-bacaan kitab suci hari ini mengajak kita untuk merenungkan kehidupan kita. Ternyata tidak cukup hidup ini menjadi hidup yang monolog saja, seperti 3 atau 1 keluarga tadi, yang anak monolog dengan kegiatan bermainnya, yang ibu monolog dengan mengunjungi macam-macam toko, yang bapak monolog dengan gelas kopinya. Dibutuhkan dialog. Dialog berarti ada pertemuan, ada komunikasi, ada pembicaraan, ada sharing dengan orang lain. Dan itu mungkin banyak kita buat dalam kehidupan kita, bertemu dengan orang lain, berdialog. Dan ternyata Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dialog yang paling mendalam justru dirasakan dalam pertemuan atau bila mana kita bertemu dengan Tuhan Sang Pencipta kita. Itulah yang diwartakan dalam bacaan pertama tadi. Dan ini dialami oleh anak tadi walaupun masih kecil, tetapi dia merasa tidak bahagia dengan hidupnya. Ya, berjalan sendiri dengan permainan itu tanpa kehadiran orang lain, apalagi tanpa bertemu dengan Tuhan dalam kegiatan-kegiatan bersama teman-temannya di gereja. Dengan dialog, apalagi dengan bertemu, berdialog dengan Tuhan, maka orang-orang percaya, mudah-mudahan itu kita semua yang hadir di sini, hidup kita menjadi hidup yang menjadi lebih segar. Digambarkan tadi seperti pohon yang tumbuh di tepian berair, selalu segar karena air mengalir di sana. Hidup kita juga segar karena rahmat Tuhan mengalir di sana. Sedangkan orang yang tidak percaya digambarkan sebagai tanah yang tandus. Hidup saja susah, apalagi untuk berbuah, tandus. Orang percaya juga tidak memangku tangan dan membiarkan Allah bertindak di kemudian hari. Maksudnya begini, kalau kita tidak percaya, tidak berdialog, tidak bertemu dengan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan bertindak di kemudian hari. Dan
Dan saya kira kita tahu tindakan Tuhan apa. Ya, dalam bagian Injil yang tadi dikatakan, yang tidak percaya kemudian dilemparkan ke dalam api yang tidak terpadamkan. Di sana ada kertak gigi. Tetapi yang bertemu dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan, ia berusaha membangun masa depannya dengan rahmat berlimpah yang dicurahkan Allah di dalam pelbagai kesempatan. Seperti seorang anak tadi, dia merasa mengalami kegembiraan, rahmat Tuhan hadir walaupun dia tidak sadari, tetapi rahmat Tuhan hadir memberikan dia kegembiraan. Bertemu dengan temannya dalam pembinaan sekami, bernyanyi bersama pada saat perayaan Ekaristi, bertemu dengan banyak umat dan seterusnya. Ini membawa kegembiraan bagi anak itu. Dan ternyata sikap dan keputusan atau pilihan anak ini tadi disadari oleh orang tuanya. Kemudian orang tuanya juga semakin membatasi diri untuk tidak membiarkan diri mereka menjadikan hari Minggu itu berlalu tanpa mereka hadir bersama dengan anaknya di gereja. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, bagi orang yang tidak percaya pada Allah, dalam bacaan kedua, memang sulit untuk memahami tentang kebangkitan orang mati. Tetapi pengalaman gereja lain, pengalaman gereja yakin bahwa Kristus bangkit. Allah yang dicintainya dan yang mencintainya, Allah yang mencintainya tidak membiarkan hidupnya sia-sia. Maka orang yang percaya juga akan mendapat jaminan dari Allah yang mencintai dia, dan dari Allah yang selalu berusaha dicintai dalam kehidupannya. Kembali kepada anak tadi, dia berusaha untuk mencintai Allah dalam kehidupannya. Dan memang kita menghadapi hal-hal yang membuat hidup kita susah atau menderita. Tetapi hidup kita yang susah dan menderita adalah hidup yang tidak sia-sia karena maut atau penderitaan itu, tetapi adalah hidup yang berahmat karena Allah mencintai kita. Allah membentuk kita, semakin membentuk kita dalam pengalaman-pengalaman hidup yang mungkin juga sulit kita hadapi. Bacaan Injil yang kita dengar tadi, Sabda Bahagia, berbicara tentang nilai hidup Kristen. Seperti anak kecil tadi, ada nilai yang dia temukan, yang dia dapatkan dalam ikut di gereja, dalam ikut kegiatan sekami. Ada nilai yang didapatkan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, seluruh masalah hidup mati harus kita pahami dalam hubungan dengan Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati dalam bacaan kedua, tetapi Allah yang bangkit, Allah yang hidup. Mari kita memahami hidup iman kita dalam Allah yang hidup itu. Dalam Sabda Bahagia tadi diwartakan kepada para murid, hendaknya tidak menyandarkan diri pada perhitungan manusiawi belaka, melainkan pada Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang bangkit. Di sanalah orang yang percaya akan mendapatkan pegangan hidup di dalam Yesus yang bangkit itu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kehidupan yang percaya kepada Allah, kehidupan yang kita sadari akan nilai Kristiani kita, di mana kita percaya kepada Allah, yang kita jalani dalam hidup sehari-hari dengan segala dinamikanya. Ada kegembiraan, ada sukacita, tetapi juga kadang-kadang ada
penderitaan, ada kesulitan, tetapi kita selalu bawa dalam kepercayaan kita kepada Allah, akan semakin membangun masa depan kita dalam rahmat dan dalam kasih Tuhan. Nilai hidup kita akan semakin bertumbuh karena Allah sendiri yang memberkati kita. Maka mari kita bersyukur, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita senantiasa mendapatkan banyak kesempatan untuk bertemu dan berdialog dengan Tuhan. Hari Minggu kita ada 5 kali misa, malam Minggu, kemudian hari Minggu 4 kali. Setiap hari ada misa juga di kapel. Ada perayaan-perayaan Ekaristi di rukun, di mana kita boleh berdialog dengan Tuhan dan sesama. Dalam dialog inilah kita semakin menemukan Tuhan. Dan Tuhan kemudian semakin mengerjakan belas kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita semakin percaya pada Kristus yang bangkit, semakin menghidupi dan semakin menimba nilai-nilai hidup Kristiani yang sudah ditanamkan oleh Allah dalam hidup kita dan juga melalui gereja. Semoga demikian. Amin.